Selamat datang di cerita horor. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen dan subscribe ke channel cerita horor agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan terbarunya. Di pinggiran kota yang sepi, terdapat sebuah rumah makan nasi Padang yang tampak biasa di siang hari. Namun, saat malam menjelang, bangunan tua itu menyimpan rahasia yang tak terduga. Konon, rumah makan tersebut menggunakan penglaris ajaib yang dipercaya mampu memikat pelanggan dengan kelezatan tak tertandingi. Namun, ada yang lebih menyeramkan lagi di balik keajaiban rasa itu, sebuah kutukan yang membawa bayangan masa lalu dan entitas tak kasat mata. Cerita bermula pada suatu malam yang kelam, ketika langit dihiasi awan hitam pekat dan angin dingin menyapu setiap sudut kota. Rian, seorang jurnalis muda yang selalu haus akan cerita unik, menerima kabar angin mengenai rumah makan yang terkenal itu. Desas-desus mengatakan bahwa setiap malam, setelah penutupan, terdengar suara-suara aneh dan bayangan samar melintas di sekitar dapur. Rian, yang dikenal karena keberaniannya, memutuskan untuk menyelidiki kebenaran di balik mitos penglaris ajaib tersebut. Setibanya di rumah makan, Rian disambut oleh suasana yang sunyi dan dingin. Lampu neon yang tergantung goyah di trotoar menambah kesan angker, seolah-olah mengisyaratkan sesuatu yang tidak beres. Pintu depan yang berderit terbuka perlahan seakan mengajak tamu untuk memasuki dunia yang berbeda. Di dalam, aroma rempah-rempah yang khas bercampur dengan bau kayu tua dan debu memenuhi ruangan, menambah kesan nostalgia sekaligus keanehan yang sulit dijelaskan. Pemilik rumah makan, Pak Dharma, adalah pria paruh baya dengan wajah keriput yang menyimpan banyak rahasia. Dengan tatapan yang seolah-olah menembus jiwa, beliau menyambut Rian dan bercerita tentang sejarah rumah makannya. Konon, warisan bisnis ini telah turun-temurun sejak zaman nenek moyangnya, yang pernah mengalami peristiwa mistis yang mengguncang. Penglaris ajaib itu, ujar Pak Dharma dengan suara pelan, bukan sekadar alat untuk mempercepat rasa. Ia menyimpan energi roh-roh yang telah lama mengembara di bumi ini. Rian pun mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail yang diungkapkan. Pak Dharma menceritakan bagaimana penglaris tersebut pertama kali ditemukan di sebuah loteng tua di rumah neneknya. Terbuat dari kayu hitam yang diukir dengan simbol-simbol mistis, penglaris itu diyakini memiliki kekuatan untuk menarik keberuntungan dan mengusir rasa lapar yang mendalam. Namun, seiring waktu, keajaiban rasa yang dihasilkan ternyata tidak lepas dari konsekuensi mengerikan. Beberapa pelanggan mengaku mengalami mimpi buruk, dan ada pula yang merasa dihantui oleh sosok bayangan gelap yang terus mengikuti mereka, meski mereka telah meninggalkan rumah makan itu. Suasana makin mencekam ketika Rian memasuki area dapur yang hanya jarang diizinkan masuk tamu. Di sana, kegelapan tampak menyelimuti setiap sudut ruangan, hanya diterangi oleh lampu redup yang berkelap-kelip. Di balik meja kayu besar, penglaris itu tersimpan dalam sebuah kotak antik yang terbuat dari ukiran rumit. Tanpa sadar, Rian merasakan aura dingin yang menyelimuti dirinya, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang. Tangannya yang gemetar tak mampu menolak keingintahuannya untuk melihat lebih dekat. Rian memutuskan untuk mengabadikan momen tersebut dengan kameranya. Saat lensa kamera mengarah ke penglaris, tiba-tiba bayangan samar muncul di sisi ruangan, seolah-olah mengintai dari balik tirai kabut. Detak jantung Rian semakin kencang, namun ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hanyalah ilusi dari kelelahan. Namun, bayangan itu semakin nyata, dan suara gemerisik halus mulai terdengar, menyatu dengan dentuman jam dinding tua yang berdetak lambat. Di luar dapur, para karyawan terlihat saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka tahu, seperti yang sering diceritakan oleh Pak Dharma, bahwa malam itu adalah waktu ketika roh-roh lama bangkit kembali. Seorang juru masak senior, Ibu Sari, yang telah lama bekerja di sana, mendekati Rian dengan langkah perlahan. "Nak, jangan terlalu dekat dengan penglaris itu. Sudah banyak yang mengalami hal aneh setelah menyentuhnya," bisiknya dengan nada penuh peringatan, matanya menyiratkan ketakutan yang mendalam. Rian, meski merasa gentar, terus menggali lebih dalam misteri tersebut.
Ia pun memutuskan untuk berbicara dengan salah satu pelanggan tetap yang sering datang malam hari. Pak Hadi, seorang pria tua dengan pengalaman panjang di dunia kuliner, menceritakan kisah tragis tentang seorang anak muda yang pernah berkunjung ke rumah makan itu. Anak itu, katanya, selalu terlihat antusias mencicipi setiap hidangan yang dihidangkan. Namun, setelah satu malam, ia menghilang tanpa jejak, seolah-olah ditelan oleh kegelapan yang menguasai tempat itu. Sejak kejadian itu, penampakan bayangan hitam mulai sering muncul, terutama di area dapur dan ruang makan yang sepi. Malam semakin larut dan keanehan di rumah makan makin terasa. Langit di luar terus bergemuruh, seakan menirukan amarah alam yang sedang mengutuk tempat itu. Rian, yang kini berada di sudut ruangan dekat penglaris, mendengar bisikan lembut yang seolah datang dari dalam kotak antik. "Bebaskan kami," suara itu bergetar lirih, mengirimkan getaran dingin ke seluruh tubuhnya. Ia merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menyentuh pundaknya, menariknya lebih dekat ke penglaris itu. Dengan penuh keberanian yang tersisa, Rian membuka kotak tersebut. Di dalamnya, tersimpan sebuah penglaris berukir indah, namun usianya sudah tak terhitung. Di balik ukiran halusnya, tersirat simbol-simbol kuno yang tidak dikenalnya. Pada momen itu, seluruh ruangan seakan mengerang. Cahaya lampu tiba-tiba berkedip-kedip dan bayangan hitam menari-nari di dinding, menciptakan pemandangan yang menyerupai pertunjukan arwah yang marah. Pak Dharma, yang mendengar kegaduhan itu, bergegas masuk ke dalam dapur. "Jangan sentuh itu," teriaknya, namun suaranya tenggelam oleh gemuruh angin dan suara aneh yang semakin keras. Rian, dengan keberanian yang tercampur ketakutan, mencoba mengungkap rahasia di balik penglaris itu. Tangannya yang gemetar masih memegang penglaris tersebut ketika tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang jauh lebih besar, sebuah energi yang tidak bisa dijelaskan. Angin dingin yang menusuk tulang dan bisikan dari zaman yang telah lama berlalu memenuhi ruangan, mengundang kengerian yang tak terelakkan. Sementara itu, di luar, hujan mulai turun dengan derasnya, menambah nuansa kesuraman malam. Para pelanggan yang masih tersisa di ruang makan mendengar suara gaduh dari dapur, membuat mereka segera meninggalkan tempat itu dengan wajah pucat dan tatapan penuh ketakutan. Rumah makan yang semula tampak ramai pada siang hari, kini berubah menjadi arena bagi kekuatan-kekuatan yang tak terlihat, berperang antara dunia nyata dan dunia gaib. Rian menyadari bahwa setiap sentuhan pada penglaris itu bukan sekadar membuka kotak rahasia, tetapi juga membuka gerbang menuju masa lalu yang penuh dengan dendam dan kutukan. Dalam keheningan yang mencekam, bayangan hitam semakin mendekat, dan suara-suara aneh yang menyeramkan semakin keras, seakan memanggilnya untuk ikut bergabung dalam penderitaan yang telah lama tersembunyi di balik dinding-dinding rumah makan itu. Dengan keberanian yang mulai luntur, Rian terjebak dalam kegelapan malam yang dipenuhi bisikan hantu, tidak tahu bahwa keputusan untuk mengungkap misteri penglaris ajaib ini akan membawanya ke dalam pusaran kengerian yang jauh lebih dalam. Kisah malam itu baru saja dimulai, dan kengerian yang menanti di balik setiap bayangan akan menguji batas antara dunia nyata dan dunia arwah yang tak terjamah. Malam itu seolah tak berkesudahan. Ketika debu-debu waktu terus berputar, kegelapan yang melingkupi rumah makan semakin pekat dan menakutkan. Rian, yang sebelumnya terpaku di dekat kotak antik berisi penglaris itu, kini terjebak dalam pusaran kekuatan gaib yang semakin menggila. Bayangan hitam yang semula hanya samar kini mulai mengambil bentuk dan bergerak mendekat, seolah mengincar jiwanya yang rapuh. Di tengah keheningan yang mencekam, suara-suara aneh kembali bergema, kali ini lebih keras dan bergilir dengan desahan yang penuh penderitaan. Rian merasa seperti terjebak di antara dua dunia, dunia nyata yang kian pudar dan dunia arwah yang mengerikan. Dalam benaknya, terbayang wajah-wajah tak dikenal dengan mata yang kosong dan bibir yang membeku dalam keheningan abadi. Bayangan-bayangan itu seolah menuntunnya ke sudut ruangan dapur, di mana cahaya redup lampu neon berusaha keras menembus kegelapan namun hanya mampu menimbulkan bayangan yang semakin mencekam. Langkah demi langkah, Rian mencoba mencari jalan keluar dari mimpi buruk yang kian mendalam.
Namun, setiap langkahnya seakan dihalangi oleh kekuatan tak terlihat. Dinding-dinding yang dulu kokoh kini berbisik dengan bahasa roh, menceritakan kisah-kisah pilu tentang pengorbanan dan kutukan yang telah lama tersimpan. Suara-suara tersebut menyatu dalam simfoni kematian yang mengguncang jiwa, mengingatkan bahwa setiap rahasia yang diungkap pasti ada harganya. Tak lama kemudian, suara gemerisik dari lantai atas mengguncang keheningan. Rian, dengan sisa keberanian yang tersisa, mendaki tangga kayu yang berderit, meskipun setiap anak tangga seolah membawa aura kematian. Di ujung lorong sempit, ia menemukan sebuah ruangan yang tampak berbeda dari bagian rumah makan lainnya. Pintu kayu yang berat dan berukir rumit terbuka sedikit, memperlihatkan ruangan yang dipenuhi lukisan-lukisan tua dan benda-benda antik yang berserakan. Di tengah ruangan, sebuah meja bundar dikelilingi oleh kursi-kursi yang telah usang, seolah menjadi saksi bisu dari pertemuan-pertemuan gelap yang pernah terjadi. Di atas meja, terhampar sebuah buku tebal berisi catatan-catatan mistis yang ditulis dengan tinta yang memudar. Rian membuka buku itu dengan tangan yang gemetar, dan seketika udara di sekelilingnya terasa berubah. Tulisan-tulisan itu menceritakan sejarah kelam rumah makan tersebut, tentang bagaimana penglaris ajaib itu merupakan hasil dari ritual kuno yang melibatkan jiwa-jiwa yang terperangkap antara dunia. Setiap kata yang terbaca seolah mengisyaratkan penderitaan para roh yang terjebak dalam lingkaran kutukan, menunggu momen untuk melepaskan dendamnya pada dunia yang telah melupakan mereka. Saat ia membaca, bayangan-bayangan mulai menari di sekitar ruangan. Wajah-wajah pudar muncul dari balik tirai waktu, menatap Rian dengan tatapan penuh kebencian dan keputusasaan. Suara lirih yang berulang kali terdengar, bebaskan kami dari penjara abadi ini, menggema di seluruh ruangan, seolah mengabarkan bahwa kutukan itu belum selesai dan dendam para arwah belum terbalas. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu padam, menyisakan kegelapan total. Rian merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang, dan seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang menyentuh punggungnya. Dengan panik, ia mencoba mencari sumber cahaya, namun yang ia temukan hanyalah siluet hitam yang semakin mendekat. Bayangan itu tampak seperti sosok seorang wanita dengan rambut panjang terurai, matanya merah menyala, dan senyum menyeringai penuh kesengsaraan. Sosok itu berjalan mendekat dengan langkah pelan namun pasti, seakan membawa pesan kematian yang tak terelakkan. Rian hampir tak mampu mengeluarkan suara karena ketakutan yang luar biasa. Detak jantungnya seolah berpacu seirama dengan dentuman jam dinding yang kini berubah menjadi pukulan mengerikan. Di luar ruangan, suara hujan deras semakin menggema, menambah kesan kekacauan dan kehancuran. Suara gemuruh petir seolah beradu dengan jeritan para arwah, menciptakan harmoni kematian yang menakutkan. Di tengah kekacauan itu, Rian merasakan getaran aneh di dalam tubuhnya. Ia merasa seolah jiwa-jiwa yang terperangkap dalam rumah makan itu mulai menyusup ke dalam dirinya. Pengaruh kutukan dan kekuatan roh-roh yang terbangun seolah mencoba menguasai pikirannya. Bayangan-bayangan itu tak hanya hadir secara visual, namun juga menyelinap ke dalam pikirannya, menabur benih ketakutan dan keputusasaan. Setiap bisikan yang terdengar, setiap bayangan yang melintas, semakin memudarkan batas antara kenyataan dan mimpi buruk yang tak berujung. Dalam keadaan yang semakin mencekam, Rian berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk mencari penjelasan lebih lanjut. Ia kembali membuka buku mistis yang sebelumnya sempat ia baca, mencoba mencari petunjuk untuk mengakhiri kutukan yang telah menguasai rumah makan ini. Di antara halaman-halaman yang rapuh, ia menemukan sebuah mantra kuno yang konon mampu memanggil atau mengusir roh-roh yang tersesat. Namun, mantra itu datang dengan peringatan yang sangat jelas, siapapun yang mengucapkan kata-kata ini, harus siap menghadapi konsekuensi dari dunia yang tak bisa dipahami manusia. Sambil menggenggam buku itu erat-erat, Rian mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan mantra tersebut. Suaranya serak dan bergetar, seolah mencoba menembus tembok-tembok keputusasaan yang mengelilinginya. Duhai roh-roh yang terperangkap, kami mohon kabulkanlah keadilan untuk jiwa-jiwa yang tertindas.
Ucapannya perlahan, diiringi desahan angin yang semakin kencang. Namun, seketika setelah kata-kata itu keluar dari bibirnya, seluruh ruangan berguncang hebat. Dinding-dinding berderak, dan lantai kayu bergetar seperti hidup. Dalam kekacauan itu, bayangan sosok wanita yang sebelumnya mendekatinya kini melayang di udara, memancarkan aura kemarahan yang luar biasa. Tatapannya yang kosong berubah menjadi pancaran amarah yang murni, dan suaranya kini bergema seperti raungan neraka, menghantam setiap sudut ruangan. Kau tak seharusnya membangkitkan kami, manusia. Kau telah membuka pintu yang tak bisa kau tutup kembali. Rian merasakan tubuhnya lumpuh seketika, seolah semua kekuatan hidupnya tertahan oleh kutukan yang baru saja ia bangkitkan. Setiap sel dalam tubuhnya berteriak minta ampun, namun sudah terlambat. Dalam sekejap, bayangan-bayangan itu mulai menyerbu seluruh ruangan. Setiap bayangan membawa cerita duka, penderitaan, dan kemarahan yang telah terpendam selama berabad-abad. Mereka menyelimuti Rian dengan dingin yang mematikan, seolah menghisap setiap helaan nafas dan meninggalkan kehampaan. Dalam keputusasaan, Rian mencoba mengingat mantra yang tertera di buku, berharap ada secercah harapan untuk mengusir kekuatan jahat itu. Namun, kata-kata itu berubah makna saat ia mendengar bisikan-bisikan yang semakin menggelegar, engkau telah memilih jalan yang salah. Terimalah nasibmu, dan biarkan kami bersatu kembali dalam kegelapan yang abadi. Suara-suara itu berdesak-desakan di dalam kepalanya, membuat pikiran Rian kacau balau antara realitas dan mimpi buruk yang tak berkesudahan. Di luar ruangan, hujan deras menyapu setiap celah, seolah alam pun turut merasakan penderitaan yang sedang berlangsung di dalam rumah makan. Kilatan petir yang menyambar jendela menambah efek dramatis, menciptakan bayangan yang bergantian antara terang dan gelap, seakan menari bersama roh-roh yang marah. Suara dentuman petir tersebut menggetarkan fondasi bangunan, mengingatkan bahwa kekuatan alam pun tak mampu menandingi kekuatan gaib yang telah bangkit. Di puncak kengerian itu, saat segala harapan tampak telah sirna, Rian merasakan sebuah kehangatan lembut yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Dari balik kegelapan, muncul sesosok entitas yang berbeda dari bayangan-bayangan sebelumnya. Sosok itu memancarkan cahaya lembut yang kontras dengan kegelapan di sekelilingnya, seolah menjadi penyeimbang antara dunia yang hidup dan dunia arwah yang terjebak. Dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan, entitas itu berkata, Rian, engkau telah dipilih untuk menjadi jembatan antara kedua dunia. Hanya dengan menghadapi kutukan ini secara utuh, engkau dapat menemukan kebenaran dan melepaskan jiwa-jiwa yang terjebak. Kata-kata entitas itu seolah membuka jalan bagi secercah harapan, meski hanya sesaat. Rian, yang kini berada di ambang kehancuran jiwa, mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan bertanya, siapakah engkau? Dan bagaimana aku bisa mengakhiri kutukan ini? Entitas itu tersenyum samar, tatapannya penuh pengertian namun menyimpan beban penderitaan. Namaku adalah Sang Penjaga, penyeimbang antara dunia yang fana dan dunia yang abadi. Untuk menghentikan kutukan ini, kau harus menuruti serangkaian ujian yang akan menguji keberanian, iman, dan kemanusiaanmu. Setiap ujian akan membawamu lebih dalam ke dalam rahasia gelap yang selama ini tersembunyi di balik penglaris ajaib ini. Dengan petunjuk dari Sang Penjaga, Rian pun mulai menjalani perjalanan yang semakin mencekam. Ujian pertama membawa dirinya ke ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik dinding-dinding rumah makan. Ruang itu dipenuhi simbol-simbol kuno yang terpahat dalam batu, menyala samar oleh cahaya lilin yang hampir habis. Di sana, Rian dihadapkan pada bayangan masa lalunya sendiri, kenangan kelam akan kehilangan, penyesalan, dan kegagalan. Setiap langkah di ruang bawah tanah itu seolah mengingatkan bahwa setiap jiwa pasti memiliki cerita penderitaan yang mendalam. Rian terpaksa menghadapi bayangan-bayangan itu satu persatu. Setiap bayangan menyuarakan penderitaan yang pernah ia rasakan, kehilangan orang yang dicintai, kegagalan dalam meraih impian, dan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Dalam keputusasaan, ia mendengar suara-suara lirih yang mengatakan, kau tak sendirian, namun beban ini adalah milikmu.
Tangisan dan jeritan batin itu mengalir deras, menciptakan suasana penuh duka yang hampir membuatnya tenggelam dalam kesuraman. Namun, dengan bantuan kata-kata penenang dari sang penjaga, Rian perlahan mampu menghadapi luka-luka batinnya. Ujian pertama itu ternyata bukan semata tentang menghadapi arwah, tetapi juga tentang menghadapi dirinya sendiri. Setelah melewati ruang bawah tanah, Rian dibimbing ke sebuah ruangan rahasia di mana waktu seolah berhenti. Di ruangan itu, terhampar sebuah cermin besar dengan bingkai yang dihiasi ukiran-ukiran yang mengerikan. Sang penjaga menjelaskan bahwa cermin tersebut adalah jendela ke alam gaib, tempat roh-roh yang terperangkap mengungkapkan penderitaan mereka. Di sini, kau akan melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Namun ingatlah, setiap pandangan ke dalam cermin itu akan mengungkap sisi gelap hatimu sendiri, ujar sang penjaga dengan suara yang menggetarkan. Dengan ragu namun tekad yang bulat, Rian memandang ke dalam cermin. Sesaat kemudian, bayangan-bayangan dari masa lalu dan masa depan bersatu dalam satu pemandangan yang luar biasa menyeramkan. Ia melihat wujud-wujud roh yang menderita, terjebak dalam lingkaran kutukan yang seolah tak berujung. Di antara bayangan itu, muncul wajah-wajah yang dikenalnya, serta bayangan dirinya sendiri yang tampak lebih tua, lelah, dan penuh luka. Pandangan itu membuatnya merasa seperti kehilangan identitas, seolah-olah jiwanya tersedot ke dalam cermin bersama semua kesedihan dan penderitaan yang pernah ada. Di saat itu, suara gemuruh pelan mulai terdengar di balik cermin. Seperti memanggilnya untuk turun lebih jauh ke dalam dunia yang tersembunyi. Rian mendapati bahwa setiap pandangan ke dalam cermin bukan hanya menampilkan penderitaan, tetapi juga mengirimkan pesan untuk memutuskan rantai kutukan. Ia harus menerima semua luka di dalam dirinya dan mengorbankan apa yang paling ia cintai. Pesan itu membuatnya terpukul, namun juga menyadarkan bahwa jalan menuju keselamatan tak pernah mudah dan penuh dengan pengorbanan. Sementara Rian tenggelam dalam kekalutan batin, sang penjaga mendekat dan menatapnya dengan tatapan penuh harapan dan kesedihan. Kau telah melewati ujian pertama dan kedua. Namun, ujian terakhir adalah yang paling berat. Kau harus kembali ke tempat di mana semua ini bermula, ke ruangan dapur tempat penglaris ajaib pertama kali ditemukan. Di sana, engkau akan berhadapan langsung dengan roh yang menyatu dengan penglaris itu, roh yang telah menuntut keadilan sejak zaman nenek moyangmu. Kata-kata sang penjaga menggema dalam ruang sunyi, dan Rian merasakan getaran yang semakin keras di dalam hatinya. Tak ada pilihan lain selain melanjutkan perjalanan yang penuh dengan kengerian ini. Dengan langkah terlatih, ia kembali ke lorong utama rumah makan, yang kini tampak seperti lorong neraka. Setiap bayangan yang melintas seakan mengandung bisikan kematian, dan aroma busuk yang menyengat menandakan bahwa roh-roh tak terurus berkeliaran bebas. Sesampainya di dapur, suasana berubah drastis. Penglaris ajaib yang dulu terbungkus dalam kotak antik kini terbuka lebar, seolah menantikan kehadiran Rian. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan gelap berkumpul dengan intensitas yang tak tertahankan. Rian menyadari bahwa inilah titik balik antara dunia fana dan dunia arwah. Ia merasakan kehadiran roh yang paling kuat, entitas yang selama ini mengendalikan segala keanehan di rumah makan ini. Wajahnya tidak terlihat, namun kehadirannya terasa melalui desiran angin yang menderu dan suara-suara pilu yang bersatu dalam satu irama kematian. Dalam keheningan yang mencekam, entitas itu berbicara dengan suara yang menyeruak, "Kau telah datang, dan dengan keberanianmu, kau telah membuka jalan bagi kebenaran. Namun, untuk memutus kutukan ini, kau harus rela mengorbankan jiwa yang paling kau cintai. Hanya dengan pengorbanan itu, roh-roh kami bisa menemukan kedamaian." Kata-kata itu mengguncang seluruh ruangan, seakan setiap hurufnya membawa beban penderitaan yang telah menunggu selama berabad-abad. Rian terdiam, menyadari betapa dalamnya keterlibatannya dalam misteri ini. Ia mengenang sosok-sosok yang pernah ia cintai, keluarga, teman, dan semua yang telah memberi makna dalam hidupnya. Bayangan mereka pun muncul di antara bayangan arwah, menambah kerumitan emosi yang menghantui jiwanya. Dalam benaknya,
Ia tahu bahwa untuk mengakhiri kutukan yang telah melanda rumah makan ini, ia harus rela melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Saat itu, suara hujan semakin deras, mengiringi momen klimaks yang akan menentukan nasibnya. Rian mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa dan mendekati penglaris yang kini menyala dengan cahaya aneh. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat penglaris itu seolah menerima takdir yang telah tertulis dalam naskah nasibnya sendiri. Di balik kilauan penglaris, muncul bayangan entitas roh yang terbungkus amarah dan kesedihan, yang mengulangi kalimat pengorbanan yang telah lama dinantikan. Dalam detik-detik terakhir, ketika dunia seolah berhenti berputar, Rian mengambil napas dalam-dalam. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Aku rela, demi mengakhiri penderitaan kalian dan menyelamatkan yang masih tersisa di dunia ini." Di saat kata-kata itu terucap, seberkas cahaya terang meledak dari penglaris, menyelimuti seluruh ruangan dengan kilauan yang menakjubkan. Suara jeritan dan bisikan pun mencapai puncaknya, lalu semuanya menghilang dalam keheningan yang mendalam. Ketika cahaya mereda, rumah makan itu kembali sunyi. Bayangan-bayangan gelap telah menghilang, dan hanya tersisa ketenangan yang hampir menakutkan. Rian, yang kini tampak lelah namun penuh kepastian, terjatuh ke lantai. Di sekelilingnya, sang penjaga muncul sekali lagi, kali ini dengan senyum lembut yang penuh kehangatan. "Kau telah melakukannya, Rian. Dengan pengorbananmu, kutukan ini kini telah terangkat. Jiwa-jiwa yang tersesat akan menemukan kedamaian, dan dunia yang fana pun akan mengenang keberanianmu." Namun, dalam ketenangan yang baru itu, Rian menyadari bahwa pengorbanan yang telah ia lakukan memiliki harga yang tak ternilai. Ia merasakan kehilangan yang mendalam, seolah ada bagian dari dirinya yang tak pernah kembali. Meski begitu, keberanian dan tekadnya untuk mengungkap kebenaran telah menyelamatkan banyak jiwa dari penderitaan abadi. Rumah makan itu, yang dulunya menjadi saksi bisu dari kengerian dan kutukan, kini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi roh-roh yang pernah tersiksa.